Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Gedia Sretnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Selasa 11 Juli 2023. Berita pertama pada hari ini, indeks harga saham gabungan terpantau melaju ke zona hijau pada perdagangan Senin. Indeks ditutup menguat 0,22%. Sepanjang perdagangan, indeks komposit bergerak di zona hijau dengan menyentuh level harian terendah di posisi 6.725,63 dan level tertinggi di 6.763,55. Tercatat 290 saham berhasil menguat, 221 saham melemah, dan 223 saham lainnya ditutup stagnan. Sektor properti terpantau menguat paling signifikan mencapai 1,92% dan diikuti sektor energi yang menanjak 1,1%. Kapitalisasi pasar tercatat berada pada posisi 9.754,49 triliun rupiah dengan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 23,82 miliar unit. Adapun nilai transaksi tercatat sejumlah 7,49 triliun rupiah. Deretan saham berkapitalisasi pasar besar yang ikut menopang laju gerak IHSG antara lain saham PT Bank Sentral Asia naik 0,28%, lalu ada saham PT Bank Rakyat Indonesia menguat 0,47%. Dari dalam negeri sendiri, jam perdagangan di Bursa Efek Indonesia dibuka dengan pencatatan saham perdana 4 emiten pendatang baru, yakni PT Karswin, PT Graha Prima Mentari, PT Platinum Wahab Nusantara, dan PT Widian Jaya Kreindo. Di sisi lain, survei Konsumen Bank Indonesia pada Juni mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen pada Juni 2023 yang terjaga dalam zona optimis pada level 127,1. Pergerakan IHSG juga terjadi di tengah bursa global yang beragam. Pelemahan bursa Amerika Serikat terjadi di tengah investor yang mencerna data laporan pekerjaan Amerika Serikat. Berdasarkan data pemerintah Amerika Serikat, negeri pemansa mencatatkan kenaikan non-farm payrolls sebesar Rp209.000 pekerjaan pada bulan lalu. Kenaikan tersebut merupakan yang paling rendah dalam 2,5 tahun dan lebih lemah dari perkiraan. Namun pertumbuhan upah tetap menunjukkan kenaikan yang kuat, sehingga menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja yang masih ketat. Pasar pun menunggu lebih banyak data ekonomi Amerika Serikat dan rilis laporan keuangan perusahaan di minggu-minggu mendatang. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan berhasil menguat di perdagangan awal pekan. IHSG menguat 0,22% atau 14,58 poin. Equity Research Analyst Elri Pascalis Tambola mengatakan bahwa pergerakan IHSG hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen luar negeri dan domestik. Dari luar negeri, data ekonomi terbaru Cina memperkuat indikasi perlambatan aktivitas ekonomi di Juni 2023. Inflasi Cina turun ke 0% secara tahunan di Juni 2023 dari 0,2%. Ini bersama dengan penurunan Produce Price Index sebesar 5,4% secara tahunan di Juni dibandingkan penurunan 4,6% secara tahunan di Mei. Pasar merespon negatif data ini. Dari dalam negeri, ada data realisasi indeks keyakinan konsumen ada di 127,1 pada bulan Juni 2023, turun dari 128,3 di Mei. Menurut Arif, meski turun, angka di atas 100 mengindikasikan kondisi confidence. Arif memproyeksikan IHSG hari ini akan bergerak di level resisten dan level support di 6.700 dan pivot di 6.730. Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan menguatnya IHSG kemarin seiring pergerakan bursa Asia yang rata-rata bergerak menguat meskipun tipis. Namun demikian, penguatan IHSG di tengah sentimen negatif. Hari ini Herditya melihat pergerakan IHSG masih dari sentimen global. Sentimen hari ini masih akan mempengaruhi kinerja IHSG. Dari domestik, penurunan IKK ke level 127,1 karena melemahnya optimisme konsumen akan kondisi ekonomi saat ini hingga ekspektasi ke depan.
Secara teknikal, selama IHSG belum mampu break 6.766 sebagai resisten terdekatnya, maka IHSG masih rawan terkoreksi ke area 6.677 hingga 6.711. Untuk saham, Herditya merekomendasikan buy RALS dengan target harga 600 hingga 620, DSNG 625 hingga 650. Untuk Alrik merekomendasikan buy untuk saham BMRI, BBRI, BBCA, BBNI, ICBP, CTRA, BSD, dan PWON. Pelaku pasar dapat mencermati potensi risiko rotasi sektor lanjutan ke saham-saham rate sensitif sektor yang terkait konsumsi. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau sedikit melemah pada perdagangan awal pekan. Harga emas tertekan setelah data pekerjaan Amerika Serikat pekan lalu menimbulkan keraguan atas kekuatan pasar tenaga kerja. Saat ini pasar memperkirakan 70% peluang The Fed akan menjeda siklus kenaikan suku bunga pada September setelah diperkirakan mereka akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan ini. Pada perdagangan Senin, kontrak emas paling aktif pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Exchange melemah 0,07%. Sementara itu di pasar spot sendiri, harga emas juga terkoreksi 0,07% ke level 1923,60 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat naik 0,13%. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp1.059.000, stagnan dibandingkan posisi sebelumnya. Adapun harga buyback emas antam berada di level Rp937.000 per gram, tidak berubah dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia turun pada perdagangan Senin sore. Minyak mentah seiring investor yang berhati-hati menjelang rilis data ekonomi baru dari konsumen utama Amerika Serikat dan juga Cina pada pekan ini. Namun, adanya perkiraan pengurangan pasokan minyak mentah dari Arab Saudi dan juga Rusia membatasi tekanan harga minyak mentah lebih dalam lagi. Pada perdagangan Senin, pukul 15.05 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Agustus turun 0,72% menjadi 73,33 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman September turun 0,62% ke level 77,94 US dollar per barel di London Futures Exchange. Pada akhir pekan lalu, data menunjukkan pertumbuhan upah Amerika Serikat masih kuat dan ada sedikit penurunan tingkat pengangguran. Pasar menilai data tersebut dapat membuat Federal Reserve tetap berada di jalur untuk menaikkan suku bunga acuannya pada pertemuan Juli mendatang. Namun demikian, harga minyak mentah diperkirakan dapat kembali pulih setelah OPEC mengumumkan rencana untuk mengurangi pasokan lebih lanjut. Sementara itu, Arab Saudi juga akan memperpanjang pengurangan produksi 1 juta barel per hari hingga Agustus. Selain itu, Rusia juga akan memangkas ekspor minyak mentah sebesar 500.000 barel per hari. Berita penutup kita pada pagi hari ini, perlambatan ekonomi Cina menekan pergerakan rupiah pada Senin. Tren pelemahan rupiah masih terjadi. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengamati bahwa rupiah belum mampu menguat setelah rilis data tenaga kerja Amerika Serikat yang lebih baik. Rupiah kian tertekan setelah kemarin inflasi konsumen produsen di Cina lebih rendah dari ekspektasi. Penurunan inflasi produsen dan konsumen menandakan penurunan permintaan domestik Cina, sehingga risk off di pasar Asia meningkat. Presiden HFX Internasional berjangka Sutopo Widodo mencermati dolar Amerika Serikat masih mendapat dukungan dari imbal hasil lebih tinggi. Menurut Sutopo, rupiah secara teknikal masih melemah hingga ke Rp15.500. Proyeksi ini karena bunga Fed diperkirakan berpeluang naik 2 kali pada Juli dan juga September.
Rilis data Consumer Price Index Amerika Serikat pekan ini akan mempengaruhi pergerakan rupiah. Sementara dari dalam negeri, minim pergerakan Sutopo memperkirakan rupiah hari ini berada di 15.150 hingga 15.250 rupiah. Joshua memprediksi rupiah melemah di 15.150 hingga 15.250 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gedia Sretan Dallas pamit undur diri. Sampai jumpa.